PEDES itu singkatan dari Pasare Desa Sidodadi. PEDES ini sangat membantu pelaku UMKM yang ada di Sidodadi memasarkan produknya secara online. Inspirasi ini saya dapatkan dari keinginan kuat untuk memberdayakan UMKM lokal dan mengatasi keterbatasan metode pemasaran konvensional. Tantangan yang dihadapi perpustakaan adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat desa, kurangnya akses terhadap perangkat teknologi, serta resistensi terhadap perubahan dari metode konvensional ke digital. Awalnya aku nggak ngerti manfaatnya literasi digital itu apa maneh dodolan toge. Terus aku diundang milu pelatihan literasi digital ning perpustakaan. Nang perpustakaan aku melu pelatihan kepiye carane nggunakne komputer karo internet. Tiba manfaate iwakeh tenan kanggo aku. Selain menyediakan berbagai pelatihan dasar penggunaan komputer dan internet, Perpustakaan Jendela Ilmu di Desa Sidodadi juga membuka akses kepada literatur dan sumber daya digital, serta informasi tentang teknologi dan inisiatif digital di desa. PEDES terbukti bisa ningkatin penjualan produk UMKM warga desa Sidodadi. Hal ini juga tak lepas dari dukungan penuh pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kalau udah ada komitmen bersama kayak gini, pastinya inovasi dan kemajuan ekonomi lokal bisa berhasil. Pas pelatihan aku diajari carane ngelayani pelanggan karo carane ngadopsi PEDES. Saurunge aku dodolan toge nang pasar tok. Tapi setelah pakai PEDES, aku iso promosi toge secara online. Berkat PEDES, Bu Ahyatun bisa terus memperluas jangkauan pasar bisnis toge kacang hijaunya. Perpustakaan desa berperan ngasih pelatihan dan sumber daya teknologi yang krusial, yang membantu Bu Ahyatun dan pelaku UMKM lainnya buat ngembangin keterampilan dalam mengelola bisnis secara modern. Berkat dukungane si PEDES karo perpustakaan desa, aku iso milu perkembangane dan inovasi teknologi. Nek wis ngene, aku yakin usahaku bakal berkembang. Nah, nek karep usahamu kaya aku, ayo nang perpustakaan. Mas, mulai hari ini, lo, gue, N. Hah? Toge sekali. Tega kali. Boy, Jipang tuh kemarin tempat dari apa? Ketan lah. Ya bukan lah, dari beras. Kalau satu namanya toge. Kalau rame-rame namanya apa? Apa, Boy? Sekilo lah. Salah, yang benar toge. Sampai main guyu, Mas. Menari adalah hidup saya. Dia adalah bentuk ekspresi yang muncul dari semangat melestarikan tradisi. Saya ingin semangat ini juga menyala di dada sebanyak mungkin anak muda di sini. Dan mimpi ini bisa terrealisasikan berkat perpustakaan. Saya Ariel dari Desa Kopet Batu Atas, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya tertarik menari sejak kecil. Saya sering melihat seorang penari laki-laki yang pandai menarikan tari tradisional di depan umum dengan sangat indah.
Sehingga saya menjadi termotivasi ingin menjadi seperti beliau yang bisa tampil di depan banyak orang dan memperkenalkan kesenian daerah dengan rasa percaya diri yang tinggi. Saya ingin budaya kesenian Indonesia yang sangat luar biasa ini bisa tetap dilestarikan di kehidupan masyarakat walaupun zaman semakin modern. Saya ingin bakat dan hobi saya ini lebih berkembang lagi. Saya merasa masih memerlukan banyak informasi tentang kesenian daerah, terutama tari tradisional. Di perpustakaanlah saya menemukan apa yang saya butuhkan. Bagi kami, Ariel adalah aset desa yang sangat berharga. Perpustakaan Gremaos Desa Kumbewota Atas turut membantu mengembangkan bakat dan hobi Ariel serta remaja lainnya dengan mengadakan kelas berbagi tari tradisional setiap hari minggunya. Perpustakaan Gremaos juga menjadikan Ariel sebagai salah satu pengelola perpustakaan dan sekaligus menjadi pelatih tari tradisional di kelas pelatihan tari tradisional. Ada saja sih yang berkomentar negatif tentang saya, tapi saya tidak mempedulikan apa kata orang. Saya tetap aktif mengikuti kelas tari dan mencari peluang bersama pengelola perpustakaan lainnya. Perpustakaan Gremaos sebagai pembina telah menjadi jembatan atau solusi pemecahan bagi saya, dan pendamping yang perpustakaan Gremaos berikan sangat membantu saya menunjukkan pada semua orang bahwa menari tidak hanya untuk kaum perempuan tetapi buat semua orang. Perpustakaan menempatkan diri sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu melestarikan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tari tradisional di perpustakaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesenian, serta menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas tari tradisional lainnya. Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan saya merasa kapasitas diri saya meningkat. Ternyata melalui perpustakaan, hobi saya yang masih dianggap remeh oleh sebagian orang malah memberikan impact yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Sekarang saya sering diminta untuk mengisi penampilan tari tradisional di acara-acara besar seperti HUT Desa ataupun festival di acara-acara besar lainnya. Di situ saya bisa mendapatkan pendapatan tambahan selain honor sebagai pengelola perpustakaan. Nyanyian cendrawasih mengiris keheningan hutan di kampung Tablas Supa, Papua.
Orang awam mungkin sekadar memaknainya sebagai alunan merdu dari seekor burung langka. Sementara bagi suku-suku di sana, cendrawasih menjadi simbol keagungan alam yang mesti dihormati dan dilindungi. Falsafah itu pula lah yang menggerakkan tekad seorang ibu di Tablasupa untuk merawat kelestarian alam desanya. Saya lahir di Kampung Tablasupa, distrik Depapre. Di kampung saya, Kampung Tablasupa, ada hutan lindung. Sebagian hutannya dipakai untuk masyarakat berkebun, bahkan ada yang berburu. Tetapi sebagian hutannya kritis atau gundul. Melihat itu saya prihatin untuk bisa menanam, menghijaukan hutan yang kritis itu kembali menjadi hijau. Pada tahun 2015, pemerintah kampung mengadakan sosialisasi untuk menghijaukan puluhan hektar lahan kritis di Tablasupa. Bu Vina menyambut baik rencana ini, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Untungnya, ada perpustakaan Waribu yang memiliki koleksi buku dari beragam tema, termasuk pertanian. Ketika saya melihat-lihat buku di perpustakaan, ternyata ada panduan praktis memupuk tanaman. Kemudian saya baca isi bukunya, ternyata bermanfaat bagi saya untuk melakukan pembibitan di rumah. Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam pembibitan yaitu dalam pembagian waktu. Sebagai ibu rumah tangga, saya harus bangun pagi, memasak, kemudian saya harus bagi waktu ke perpustakaan. Apabila ada kunjungan, saya harus menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kunjungan. Kemudian sudah tidak ada kegiatan lagi, saya kembali untuk melakukan pembibitan lagi. Target penghijauan adalah 10.000 pohon, jumlah yang fantastis untuk dikerjakan sendirian. Untuk itu, Perpustakaan Waribu bekerja sama dengan kelompok pencinta alam Tablasupa. Tuh, mari sudah kita tanam ini pohon sama-sama. Ayo. Di mana ini? Mari tanam di sini saja. Coba lokasi ini. Tanam saja. Tanam saja sudah, ini penghijauan jadi. Ibu Pina. Ya. Ini saya bawakan bibit matoa buat Ibu Pina dan juga teman-teman, bisa ditanam agar matoa ini dapat bermanfaat bagi ibu dan juga teman-teman. Baik, terima kasih. Akan kami tanam di hutan yang tandus ini biar dapat hijau kembali. Sejak tahun 2015 sudah ada penyuluhan tentang penghijauan. Mulai sejak tahun 2018 saya sudah mencoba untuk menyediakan bibit untuk penghijauan, dan itu dijual keluar. Kemudian di tahun 2023 saya melakukan pembibitan lagi, dan itu ditanam di sekitar hutan di Kampung Tablasupa. Dan bekerja sama dengan KPA, tetapi juga pemerintah kampung, dan juga turut terlibat dalam program penghijauan. Kegiatan yang Kakak Pina buat sangat bermanfaat buat Kampung Tablasupa. Untuk penghijauan, habitatnya juga tidak jauh dari kampung burung cendrawasih kita yang sekarang ada di Kampung Tablasupa, lebih biar tambah banyak di kampung. Kicau burung-burung cendrawasih senantiasa mendapat tempat terbaik di hati penduduk Kampung Tablasupa.
Begitu pula deretan terumbu karang, ikan-ikan laut, hingga pepohonan matoa yang memayunginya. Ini bukan lagi cerita tentang reboisasi. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang hidup dalam harmoni. Perkenalkan, namaku Ricky. Aku seorang mahasiswa seni yang jatuh cinta pada dunia fotografi. Hampir setiap sudut tempat selalu ingin aku abadikan. Setiap cahaya, setiap bayangan, setiap cerita kecil yang tersembunyi di balik lensa. Itu selalu membuatku merasa hidup. Tapi di balik hobiku itu, ada satu hal yang tak pernah bisa kuabaikan. Kecintaanku pada dunia pendidikan. Sejak kecil, aku percaya bahwa membaca adalah jendela untuk melihat dunia, dan perpustakaan adalah tempat di mana mimpi-mimpi sederhana bisa lahir. Namun, ketika aku semakin dewasa, ada kegelisahan yang sering muncul di dalam pikiranku. Pendidikan di desaku tidak berkembang sebagaimana mestinya. Banyak anak yang kehilangan akses untuk belajar, dan perpustakaan kecil yang dulu sangat berarti bagiku, kini hanya tinggal bangunan yang berdebu, yang sepi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari rendahnya budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat. Untuk menjawab tantangan itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghadirkan program TPBIS di ribuan wilayah yang kini menerima layanan perpustakaan yang lebih bermakna dan memberdayakan. Daripada terus berdiam diri, aku memutuskan untuk turun tangan membenahi perpustakaannya. Aku mulai dari hal-hal kecil, membersihkan debu yang menempel bertahun-tahun, menata ulang buku-buku yang tercecer, hingga mengubah sudut ruangan menjadi lebih nyaman dan ramah bagi siapapun yang datang. Setiap langkah kecil itu rasanya seperti membuka kembali pintu harapan yang sempat tertutup. Awalnya, aku ragu. Apakah usahaku akan berarti? Aku sadar bahwa perubahan tak selalu harus besar, ia hanya perlu dimulai. Setiap debu yang hilang, setiap buku yang kembali ke raknya. Dan kini, perpustakaan perlahan berubah, dari tempat yang terlupakan menjadi ruang yang penuh kehidupan. Dan setiap sudutnya, aku bisa merasakan kembali semangat belajar yang dulu pernah hilang. Dan perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Berkat program TPBIS, masyarakat, khususnya anak-anak, kini memiliki ruang hangat untuk membaca, bermain, bertanya, belajar bersama. Perpustakaan yang dulu sunyi kini kembali hidup, dipenuhi suara tawa, penasaran, dan semangat baru. Ia berubah menjadi pusat kegiatan di desa, tempat di mana imajinasi tumbuh dan mimpi-mimpi mulai menemukan jalannya. Dan setelah semua perubahan itu terwujud, aku kembali melangkah hobiku, mengabadikan setiap momen, setiap cerita, dan setiap cahaya yang kini tumbuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan kegiatan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2026
dimulai. Untuk menambah rasa nasionalisme dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon dalam sikap sempurna. Aku berdiri berubah. Lumbung ilmu pengetahuan, hakikat perpustakaan kita. Wahana belajar sepanjang harian, cermin masyarakat yang bermartabat. Meningkatkan kualitas manusia, melestarikan hasanah budaya bangsa, mewujudkan masyarakat gemar membaca, cinta ilmu hidup mulia berguna bagi sesama. Ayo kunjungi perpustakaan, jendela ilmu meraih masa depan. Ayo muliakan perpustakaan, manfaat besar bagi kehidupan. Perpustakaan, kebanggaan kita semua. Lumbung ilmu pengetahuan, hakikat perpustakaan kita. Wahana belajar sepanjang harian, cermin masyarakat yang bermartabat. Meningkatkan kualitas manusia, melestarikan hasanah budaya bangsa, mewujudkan masyarakat gemar membaca, cinta ilmu hidup mulia berguna bagi sesama. Ayo kunjungi perpustakaan, jendela ilmu meraih masa depan. Ayo muliakan perpustakaan, manfaat besar bagi kehidupan. Perpustakaan, kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat,
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Ibu Dr. Handa Nani Suryani, MSI. Narasumber sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2026, Bapak Bayu Ramadan SIP, Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Serta Bapak dan Ibu tamu undangan kegiatan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2026 yang berbahagia. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kegiatan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2026. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh fasilitator daerah Mitra TPBIS dan Perpustakaan Desa Kelurahan Penerima Bantuan TPBIS tahun 2026. Sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik diselenggarakan sebagai tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme penerimaan bantuan fisik TPBIS tahun 2026. Termasuk tahapan dan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh perpustakaan desa atau kelurahan penerima bantuan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memohon kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Misbahul Ilmi. Kepada Saudara Misbahul Ilmi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Nastaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Qawi ya Matin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas izin-Mu dan karunia-Mu, kegiatan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2026 dapat terlaksana hari ini. Semoga kegiatan yang kami selenggarakan ini selalu dalam lindungan dan ridha-Mu. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kegiatan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2026 sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus kepada Ibu Dr. Handa Nani Suryani MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Henggar selaku pewara, Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Pertama-tama yang saya hormati dan yang kami banggakan, para Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi beserta jajaran, para Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota beserta jajaran, para pelatih ahli, mitra program TPBIS tahun 2026, seluruh para penerima manfaat program TPBIS tahun 2026,
hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semuanya dapat mengikuti acara sosialisasi mekanisme penerima bantuan program TPBIS tahun 2026 dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, penerima program TPBIS tahun 2026 ini total ada 750 desa dan kelurahan tersebar di 162 kabupaten kota di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Kami dari Perpustakaan Nasional akan memberikan bantuan fisik, yaitu pada tahun ini terdiri dari 750 unit komputer, 750 unit printer, ada 375.000 ya, eksemplar bantuan bacaan bermutu, 1.750 judul, 158.619 eksemplar untuk buku-buku keterampilan yang tentunya saja ini berdasarkan dari pemilihan Bapak Ibu semuanya yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sudah mengklik dan memesan judul-judul apa yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing. Tentunya nanti ke depan sekitar di akhir bulan Agustus, setiap lokus mitra program baik di desa maupun kelurahan ini akan menerima masing-masing lokus 1 unit komputer, 1 unit printer, 200 judul, 500 eksemplar buku bacaan bermutu, dan tentunya saja nanti ada 1 paket buku bacaan keterampilan kemarin sebesar 15 juta yang sudah Bapak Ibu pesan ya, dan ini sedang kami melakukan progres untuk proses pengadaannya. Mudah-mudahan nanti di bulan September, Oktober, November semua bantuan fisik ini sudah sampai di tempat Bapak Ibu masing-masing. Tentunya saja bantuan yang akan diterima oleh perpustakaan di tempat Bapak Ibu ini bukan sekedar proses distribusi barang, tetapi merupakan amanah negara yang betul-betul harus dikelola secara tertib, ya, tertib administrasi tentunya, dilakukan secara transparan dan akuntabel, tepat sasaran. Oleh karena itu, di tahun ini, tahun 2026, kita sama-sama perlu memiliki kesamaan persepsi dan cara pandang untuk lebih memahami ya, bagaimana nanti di saat Bapak Ibu menerima bantuan ini. Dan tentunya saja juga harus lebih paham dari setiap tahapan penerima agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Melalui kegiatan ini kami nanti akan menjelaskan secara rinci. Tadi sudah disampaikan narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini mulai dari tahap, dari jadwal dan tahapan penerimaan bantuan, dari setiap komponen bantuan yang tadi sudah saya sampaikan. Ini tata cara pendokumentasian setiap barang yang diterima, ya, mulai dari penerimaan awal, serta penandatangan berita acara serah terima atau BAST, ya. Dan Bapak Ibu juga nanti masing-masing mitra program desa maupun kelurahan perlu ini membuat stempel sebagai bukti nanti Bapak Ibu sudah menerima bantuan tersebut, yang nanti akan ditandatangani berita acaranya dan distempel ini bahwa Bapak Ibu menandakan sudah menerima barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya dan tentunya
sesuai dengan judul-judul yang sudah Bapak Ibu pesan. Kami mengharapkan terutama kepada Bapak Ibu semuanya ini baik dari mitra program provinsi, kabupaten, kota, tentunya saja melalui pendampingan dari fasilitator daerah, dan yang terpenting adalah penerima program, ini bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara saksama, ya. Mohon diperhatikan sebaik mungkin agar tidak gagal paham Bapak Ibu semuanya, bahwa penerimaan bantuan-bantuan tersebut tidak hanya sekedar diterima begitu saja, tetapi tadi harus dibuktikan secara akuntabilitas, ya, dan perlu transparansi. Karena nanti di kemudian hari, di akhir kegiatan ini, pasti ada nanti uji petik di salah satu lokus, dua lokus, ini dari pengawasan baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi mohon kerjasamanya, partisipasinya untuk mengawal kegiatan ini dari awal hingga akhir. Nah, tentunya saja ini perlu nanti ada kesamaan persepsi dan cara pandang. Nah, Bapak Ibu dari pengelola perpustakaan di desa dan kelurahan ini perlu terus koordinasi, sinergi dengan dinas perpustakaan di kabupaten kota, dengan fasilitator daerah, dengan dinas provinsi, ini saling memberikan pemahaman dan menginformasikan bahwa di lokus-lokus Bapak Ibu itu menerima program TPBIS dengan komponen-komponen bantuannya nanti juga disampaikan, supaya nanti sama-sama bisa mengawal dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga nanti di tempat Bapak Ibu masing-masing. Itu nanti akan disampaikan secara rinci, secara detail nanti oleh narasumber setiap tahapan atau program atau proses kegiatan penerima bantuan ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Nanti mohon dikawal untuk bantuan-bantuan yang sudah sampai di tempat Bapak Ibu bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi di tempat Bapak Ibu, dan tentunya bisa betul-betul dimaksimalkan. Nantinya mohon kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya bisa dilaporkan kepada kami melalui sistem informasi manajemen yang sudah sama-sama kita ketahui. Dan nanti apabila di sepanjang pelaksanaan program ini ada hal-hal yang memang masih miss atau kurang dimengerti, mohon disampaikan ya kepada kami, langsung kepada PIC, masing-masing pasti punya PIC setiap lokus seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan para pengelola perpustakaan bisa sama-sama bersinergi ya, supaya memaksimalkan program ini sebaik mungkin tadi, untuk supaya bagaimana masyarakat kita bisa belajar ya secara kontekstual, bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, berbagi ilmu dalam kerangka untuk menuju masyarakat yang gemar membaca dan kecakapan literasi. Mungkin itu sebagai arahan dan nanti akan disampaikan secara detailnya oleh narasumber. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat mengikuti sosialisasi. Semoga Bapak Ibu semakin tercerahkan ya. Tadi jangan sampai gagal paham. Jadi apapun nanti keluhan-keluhan yang ada di lapangan, mohon disampaikan secara berjenjang dan tidak kemerungsung gitu loh ya Bapak Ibu. Apabila nanti di mana ada bantuan yang memang masih miss atau tidak sesuai, ini mohon disampaikan. Nanti barangkali narasumber akan menyampaikan juga melalui link apa seperti itu. Jadi nanti kami akan mewadahi seperti itu supaya jangan secara parsial mengeruak segitu itu ya, istilahnya informasinya tidak kondusif, seperti tidak terkoordinir dengan baik. Mudah-mudahan untuk penerima program di tahun 2026 ini bisa sama-sama kita bersinergi untuk mengawal kegiatan ini semakin baik dan hasilnya memberikan dampak yang positif bagi pengembangan literasi di tanah air kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Sama-sama Bu, sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi acara pembukaan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2026. Sebelum memasuki ke acara selanjutnya, mohon Bapak Ibu untuk membuka kamera terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama. Boleh salam literasinya terlebih dahulu Bapak Ibu? Foto akan diambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi terkait mekanisme penerimaan bantuan fisik program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang akan disampaikan oleh pustakawan ahli pertama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Bapak Bayu Ramadan SIP, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Henggar. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik, baik Bapak Ibu, sebelum mulai izinkan saya memulai sesi ini dengan pantun. Buah labu dimasak rendang, sempat pergi menyelam. Bapak Ibu simak dengan tenang. Semoga materi ini bermanfaat dan semakin paham. Cakep. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share materi yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ya, monggo. Baik Bapak Ibu, berikut adalah sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik TPBIS tahun 2026. Kenapa kami mengadakan sosialisasi ini? Seperti yang tadi Ibu Kapus kami sampaikan, ini berguna untuk memahami bagaimana kita menerima bantuan agar dapat memiliki kesepahaman ya dalam menghadapi nanti uji petik dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi mekanisme penerimaan, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu nanti akan menerima 5 buah bantuan, yaitu 250 judul atau 500 eksemplar bahan bacaan bermutu, di mana mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah dapat program bahan bacaan bermutu di tahun 2024 atau 2025, Bapak Ibu akan tahu seperti apa bukunya ya. Sedangkan untuk satu paket buku bacaan hasil pilihan perpustakaan desa atau kelurahan ini adalah yang kemarin Bapak Ibu laksanakan pada saat belanja di website IKP ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau cek bagaimana mengetahui pada saat barang datang, Bapak Ibu bisa mengecek melalui faktur atau invoice yang Bapak Ibu dapatkan pada saat belanja kemarin kan Bapak Ibu simpan. Lalu 1 unit rak buku. 1 unit rak buku ini dengan 4 sisi dan sistem knockdown. Seperti yang Bapak Ibu bisa baca ya, tingginya 150, dalam itunya 40 cm ya Bapak Ibu. Setiap tingkatnya ada lebar 70 cm. Setiap ambal ini dapat menampung berat minimal 35 kg dengan tinggi kaki 5 cm ya Bapak Ibu. Mungkin nanti pada saat datang jadi Bapak Ibu harus cek juga kelengkapan seperti ada logo dan lain-lain, karena ini Bapak Ibu akan rakit sendiri seperti itu.
Lalu ada satu unit komputer tipe all-in-one PC dengan prosesor Intel Core i3. Memori RAM-nya 8 GB Bapak Ibu dengan storage penyimpanannya 512 GB dengan sistem operasi Windows 11 Microsoft Office Home. Ini sistem operasinya sudah kami instalkan dari sebelum pengirimannya Bapak Ibu. Dan ini garansi seumur hidup. Jadi kami harap Bapak Ibu tidak menginstal ulang dengan sistem operasi lain, apalagi yang di bawah ini, karena ini sudah kami belikan dengan lisensi yang gratis seumur hidup seperti itu. Jadi saya juga berharap, kami juga berharap Bapak Ibu tidak memasang password atau username pada komputer yang nanti tiba. Kenapa? Karena jika nanti ada pergantian pengelola, komputer itu tetap bisa dinyalakan karena banyak kasus ternyata diberi password dan username oleh pengelola pada saat ganti pengelola mereka tidak meninggalkan password dan username ini, jadi pengelola yang baru tidak bisa masuk ke dalam komputer ini. Dan kami tekankan pada saat nanti Bapak Ibu menerima komputer, jika Bapak Ibu melihat segel resminya sudah dibuka, itu memang dilakukan karena harus menginstal Windows ini ya Bapak Ibu. Lalu ada satu buah unit printer dengan tipe printer warna dan inktank. Inktank ini jadi Bapak Ibu ada tempat tinta di samping agar mudah mengisi ulangnya. Jadi tidak perlu ganti tinta, ganti catras ya Bapak Ibu. Inktank ini jadi tintanya terpisah seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Baik, jadwal pengiriman, ini dia waktu pelaksanaan. Dimulai bulan Agustus 2026 dengan target selesai Desember 2026. Dilaksanakan secara bertahap, wilayah terjauh menjadi prioritas. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 itu komputer dan printer. Jadi dilaksanakan secara bertahap ini dalam artian bukan semua paket dikirim untuk wilayah terjauh. Tidak Bapak Ibu, tapi tetap komputer dan printer dulu untuk wilayah terjauh. Lalu tahap kedua, bahan bacaan bermutu dan paket buku. Yang terakhir itu tahap 3, rak buku ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh ketika Bapak Ibu menerima barang yang nanti akan sampai. Ini adalah contoh ketika Bapak Ibu menerima barang. Saya harap Bapak Ibu bisa foto dulu bersama kurir dengan barangnya ya Bapak Ibu sebelum dibuka. Dokumentasi ini wajib untuk pelaporan Bapak Ibu. Nanti kami sediakan link Bapak Ibu untuk melaporkan tiap-tiap barang yang datang. Tujuannya adalah kami menyimpan dokumentasi ini pada saat kami nanti ada uji petik dan lain-lain. Memang benar Bapak Ibu sudah menerima barang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selain itu juga kami butuh untuk laporan kami serta kami jadikan konten media sosial kami bahwa Bapak Ibu sudah menerima barang bantuannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini apa yang harus Bapak Ibu lakukan saat barang datang? Tadi kan fotonya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pemeriksaan awal, yaitu jumlah koli atau paket. Apakah sesuai dengan yang ada di BAST seperti itu Bapak Ibu. Jenis barang, karena nanti ini juga di BAST atau berita acara serah terimanya ini, barang itu tercantum. Kondisi kemasan, apakah kemasannya rusak dan lain-lain. Nah, itulah tadi pentingnya dokumentasi yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Jika Bapak Ibu sudah mengecek kemasan awal, pemeriksaan awal, Bapak Ibu wajib menandatangani berita acara serah terima dengan membubuhkan stempel perpustakaan. Wajib ya Bapak Ibu menggunakan stempel atas nama perpustakaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK penerima TPBIS tahun 2026. Nah, setiap barang-barang yang Bapak Ibu terima ini nanti BAST-nya ada 2 rangkap Bapak Ibu untuk pihak pertama dan pihak kedua seperti itu. Rangkap ya, yang bermaterai itu pihak kedua yang harus Bapak Ibu stempel dan tanda tangan dengan stempel perpustakaan, itu wajib yang Bapak Ibu stempel dan tanda tangan dengan stempel perpustakaan Bapak Ibu. Nah, ini diserahkan kepada petugas karena ini
BAST untuk pihak kedua ini kami yang simpan ya Bapak Ibu. Sebagai bukti kami, satu rangkap ini disimpan oleh eh, Bapak Ibu untuk dokumentasi sebagai arsip fisik maupun digital. Nah, ini nanti bentuk foto atau PDF-nya kami juga akan meminta dengan Bapak Ibu agar dikirim melalui link. Kenapa Bapak Ibu harus simpan ini BAST Bapak Ibu tidak hilang karena terkait BAST ini di lapangan banyak kasus seperti misalnya peruntukan di BAST itu kan memang untuk layanan perpustakaan ya Bapak Ibu. Ternyata ada di bawah itu ada konflik dengan desa atau kelurahan bahwa komputernya ingin dipakai untuk kantor kelurahan atau kantor desa. Nah, dengan BAST Ibu, Bapak Ibu dengan BAST ini Bapak Ibu bisa menegaskan karena di sini tertulis diperuntukkan untuk layanan perpustakaan. Mungkin saya izin untuk coba share contoh BAST ya kepada Bapak Ibu. Apakah terlihat layarnya Bapak Ibu? Terlihat, Mas. Terlihat. Baik, ya ini adalah contoh BAST tahun kemarin ya Bapak Ibu dan ini adalah BAST pihak kedua yang nanti Bapak Ibu kirim ke kurir. Jadi di sini terlihat ada kop surat, sini ada berita acara serah terima, lalu di sini yang menandatanganinya adalah penjabat pembuat komitmen kami, yaitu Ibu Dr. Andanani Suryani. Nah, ini pihak kedua adalah nama dari Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu pakai untuk daftarkan kepada kami ya. Baik dari mulai pendaftaran pengajuan sampai yang kemarin Bapak Ibu belanja buku di web, ini namanya yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, di sini ada pasal-pasal ya Bapak Ibu ya. Di sini sebut untuk perpustakaan desa kelurahan sebanyak masing-masing 1 unit. Pasal 2. Dari pihak pertama kepada pihak kedua, jadi dari kami kepada Bapak Ibu. Ini ada nilai yang Bapak Ibu dapatkan dari harga komputer ya Bapak Ibu. Nah, disinilah pasal per-4 nih. Pasal 4 ini adalah pasal yang peruntukan. Memberikan pelayanan kepada pemustaka dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Jadi kami kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan mohon dengan sangat dapat menjaga keperluan ini, keperluan printer dan komputer serta bantuan lainnya untuk digunakan keperluan pemustaka ya Bapak Ibu. Di sini ada pasal 5 dilarang mengubah fungsi peruntukan bantuan sebagaimana. Nah, ini ada konsekuensi apabila Bapak Ibu tidak melaksanakan pasal-pasal yang ada di BST ini ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, yang saya maksud tadi adalah stempel wajib, stempel perpustakaan wajib yang tertera dengan nama yang Bapak Ibu daftarkan dan kami SK-kan ada di sini Bapak Ibu. Jadi penerima ini dan penerima tanda tangan penerima dan stempel. Lalu ada pertanyaan biasanya Bapak Ibu, bagaimana jika yang menerima berbeda dengan nama yang tercantum karena saya tidak ada atau ada pergantian pengelola pada saat sebelum pengiriman tiba. Baik Bapak Ibu, kami tegaskan bahwa nama yang tertera di sini tidak apa-apa berbeda. Bisa diberi AN aja atau atas nama. Tapi yang wajib ya tetap ditanda tangan dan stempel. Ini wajib stempel perpustakaan sesuai dengan nama perpustakaannya Bapak Ibu. Baik, izin kembali lagi ke paparan sebelumnya Bapak Ibu.
Nah, ini ada pertanyaan biasanya yang akan sering ditanyakan ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu, dari mana saya tahu nama perpustakaan yang tercantum di SK penerima TPBIS? Bapak Ibu bisa tahu dari surat yang terakhir kami kirim baik melalui Fasda di daerah masing-masing Bapak Ibu atau surat yang ada di kelas BIMTEK. Di situ ada lampiran nama perpustakaannya. Bagaimana jika saya tidak punya stempel perpustakaan atau stempel saya berbeda nama dengan SK yang ada di penerima? Baik, jika tidak punya stempel perpustakaan, kenapa kami mengadakan sosialisasi ini? Agar kami dapat memberi pemahaman kepada Bapak Ibu dari jauh-jauh hari agar Bapak Ibu bisa membuat stempel ya Bapak Ibu. Jadi stempel ini wajib pada saat nanti ada karena kan masih ada waktu yang tidak sedikit untuk Bapak Ibu membuat stempel sesuai dengan nama perpustakaan Bapak Ibu. Atau stempel saya berbeda nama dengan yang ada di SK penerima. Nah, ini kasusnya adalah pada saat pengajuan dan input nama perpustakaan ternyata mereka ini ada teman-teman yang salah menginputkan nama perpustakaannya, ada yang nama sendiri, lalu ada kalau saya tidak salah ada yang nama jalan kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengunduh surat dari kami. Surat dari kami, mohon izin akan saya share coba suratnya sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk kasus yang kedua, surat keterangan perbedaan penulisan nama perpustakaan pada stempel ya Bapak Ibu, karena kesalahan awal pada saat menginputkan nama perpustakaan seperti ini. Jadi di sini adalah dia menginputkannya perpustakaan Kelurahan Kelayan Selatan dan sudah tercatat di dalam SK kami seperti itu Bapak Ibu. Ternyata nama perpustakaannya adalah Pustaka Ketan Manis. Jadi Bapak Ibu bisa membuat surat keterangan perbedaan penulisan nama perpustakaan pada stempel. Kami sudah siapkan formatnya, tinggal Bapak Ibu download lalu diisi sesuai dengan seperti yang Bapak Ibu lihat ya seperti ini. Linknya itu ada di surat juga Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kemarin baca surat, pasti Bapak Ibu menemukan link format surat keterangan ini. Itu Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika nama yang menandatangani berbeda dengan yang tercantum pada BAST. Seperti tadi yang saya jelaskan pada saat saya share BAST, Bapak Ibu diperbolehkan tapi dengan wajib tetap menstempel dan menandatangani BAST tersebut ya Bapak Ibu. Nah, ini kami memberikan catatan khusus bantuan bahan bacaan bermutu dan paket buku bacaan, pemeriksaan jumlah judul, jumlah eksemplar, dan kesesuaian isi paket tidak perlu dilakukan pada saat penandatanganan BAST karena memerlukan proses pembukaan kemasan dan pengecekan lebih lanjut. Nah, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya untuk waktu pengecekannya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh ketika barang datang dengan BAST-nya Bapak Ibu ya. Ada yang foto BAST di foto seperti ini, lalu dikembalikan ke kurir seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pemeriksaan isi barang. Pemeriksaan isi barang yang tadi disebutkan seperti buku dan lain-lain itu, buku, komputer, dan lainnya, baik lainnya Bapak Ibu, paling lambat 7 hari kalender sejak barang diterima. Pemeriksaan meliputi kesesuaian jumlah barang ini untuk buku ya Bapak Ibu ya, buku bahan bacaan bermutu maupun buku yang Bapak Ibu pilih. Kesesuaian spesifikasi ini adalah
komputer, printer, dan rak Bapak Ibu. Kelengkapan barang. Jadi komputer itu terutama Bapak Ibu itu sudah mendapatkan lengkap ya Bapak Ibu, dan mouse dan keyboard serta sistem operasi tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus cek juga apakah sistem operasi sudah ada atau belum. Kondisi fisik maupun fungsi barang. Nah, ini kondisi fisik seperti apakah ada yang rusak karena pengiriman, apakah buku ada yang kurang, seperti itu Bapak Ibu. 7 hari setelah barang diterima ya Bapak Ibu, 7 hari kalender setelah barang diterima. Berarti 7 hari kalender itu Sabtu dan Minggu dihitung seperti itu. Nah, sebagai dokumentasi kami mengharapkan Bapak Ibu rekam video secara utuh mulai sebelum kardus dibuka hingga selesai pemeriksaan. Video harus memperlihatkan kondisi kemasan, proses membuka, seluruh isi barang, jumlah barang, kerusakan jika ada Bapak Ibu boleh sorot. Komputer dan printer menyala, dan rak setelah dirakit komputer dan printer menyala ini Bapak Ibu juga harus seperti yang saya tadi sampaikan, mengecek apakah sudah ada sistem operasinya yaitu Windows 11. Nah, video ini menjadi bukti ya Bapak Ibu apabila ada ketidaksesuaian dengan barang yang Bapak Ibu terima, baik buku, komputer, atau printer. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pemeriksaan dan lain-lain, Bapak Ibu diwajibkan melakukan pelaporan penerimaan bantuan. Jadi setelah 7 hari Bapak Ibu harus melaporkan barang-barang yang Bapak Ibu berdasarkan jenis yang Bapak Ibu terima, yaitu komputer, ada di link laporan penerimaan komputer, laporan penerimaan printer ada di link laporan penerimaan printer, bahan bacaan bermutu semuanya, laporannya melalui link ya Bapak Ibu ya. Nah, link ini adanya di mana Bapak Ibu? Link ini adanya di surat juga. Boleh saya tunjukkan surat yang sudah saya share kemarin sama surat yang sudah kami share kemarin kepada Bapak Ibu baik melalui kelas BIMTEK maupun FASDA ya Bapak Ibu. Nah, ini sekalian saya menjelaskan ya Bapak Ibu, yang tadi itu ini adalah nama perpustakaan yang tertera dalam SK kami, karena ini adalah lampirannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk stempel bisa menyamakan dengan nama perpustakaan yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah link di mana lampiran SK ya Bapak Ibu untuk membuat stempel, lalu ada surat pernyataan yang berbeda stempel. Ini Bapak Ibu bisa download formatnya di sini. Lalu jika Bapak Ibu sudah bikin surat pernyataan yang stempel itu berbeda dengan nama perpustakaan, Bapak Ibu uploadnya di sini ya. Di surat ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah link untuk pelaporan penerimaan bantuan. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan bantuan seperti yang tadi paparan ini ada di sini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setelah menerima bantuan atau pada saat bantuan tiba, kami harap Bapak Ibu itu wajib menyampaikan informasi kepada fasilitator daerah masing-masing di daerah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah menerima bantuan seperti itu. Saya harap juga FASDA aktif untuk mendampingi pengelola perpustakaan desa dan kelurahan di masing-masing daerahnya untuk menerima bantuan
termasuk apabila ditemukan kekurangan atau kerusakan barang Bapak Ibu. Jadi ada koordinasi dengan fasilitator daerah dan penerima bantuan di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini untuk layanan informasi dan pengaduan. Apabila terdapat kendala selama proses penerimaan bantuan, seperti kekurangan barang, ketidaksesuaian spesifikasi, atau kerusakan barang perpustakaan, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan fasilitator daerah Bapak Ibu dan PIC Tim TPBIS Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wilayah masing-masing. Jadi di situ di kelas BIMTEK Bapak Ibu pasti ada teman-teman kita yang suka share surat dan lain-lain. Itu adalah PIC dari tim TPBIS yang mendampingi di wilayah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dan komunikasi dengan mereka. Pengaduan agar disampaikan sesegera mungkin setelah kendala diketahui dengan melampirkan bukti pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti. Nah, ini adalah yang ini ya Bapak Ibu, 7 hari kalender sejak tanggal penerimaan barang melalui formulir berikut. Kenapa kami beri waktu 7 hari? Agar Bapak Ibu semua bisa menggunakan dan mengetahui seluruh barang bantuan yang telah tiba kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu manfaatkan. Karena di ada beberapa kasus mereka membuka bantuannya ini jauh setelah bantuan diterima dan ternyata bantuannya rusak karena sudah terlalu jauh. Akhirnya kami tidak bisa menerima klaim seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu paparan dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Sebelumnya saya kembalikan kepada pewara Mas Henggar. Terima kasih Mas Bayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi penyampaian terkait mekanisme penerimaan bantuan fisik program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah disampaikan oleh Bapak Bayu Ramadan SIP. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang berkenan memberikan pertanyaan terkait mekanisme penerimaan bantuan fisik program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2026, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand yang ada pada layar serta menyalakan kamera. Kami mengutamakan untuk yang raise hand ya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan pertama boleh dipilih. Ya. Kamu kiri sedikit kiri. Ya, sudah. Ya, silakan Ibu dari MAPI. Iya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Yang saya tanyakan di sini, kan pengalaman dari tahun lalu kami menerima bantuan, tetapi tidak sampai di kampung, hanya sampai kota kabupaten. Bagaimana jika kejadiannya seperti itu Pak? Jadi kami yang pergi mengambil lagi ke kabupaten, jadi kami sewa perahu lagi seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Bayu bisa langsung menjawab. Izin Ibu sebelumnya, apakah pada saat pengiriman bantuan Ibu dihubungi tidak oleh yang mengirim kurirnya saat itu, atau bantuan langsung diserahkan saja di pihak kabupaten kota? Kita dihubungi Pak, tetapi dibilangnya pergi ambil di kabupaten karena tidak ada biaya untuk ke kampung, karena kan ke kampung lagi mahal lagi tuh Pak, sewa perahu lagi begitu. Izin Ibu, baik menjelaskan sedikit. Sebenarnya kami juga mengalokasinya memang bantuan itu harusnya tiba di kampung ya Bapak Ibu, maksudnya di desa atau di kelurahan, tapi kami tidak tahu terkendala kalau di daerah maksud kami yang agak jauh itu kami tidak diinfokan oleh pihak ketiga kami kalau mereka itu tidak dikirim ke desa atau penerimanya, karena kalau kami di pembiayaannya itu harusnya sampai desa kelurahan penerima seperti itu Bapak Ibu. Tapi coba akan saya koordinasikan nanti dengan pihak ketiganya agar tahun ini harusnya disampaikan ke langsung desa kelurahannya seperti itu.
sampaikan ke langsung kelurahannya seperti itu. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Baik Ibu, mungkin nanti kita juga bisa berkomunikasi melalui grup kelas dan lain-lain seperti saluran yang sudah ada ya Bapak Ibu, terkait masalah pengiriman seperti itu. Mungkin memang teknis di lapangannya ada beberapa case seperti ini Bapak Ibu. Iya, iya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Eh, Boleh yang selanjutnya? Ibu Sri Mulyati. Ya Pak, Assalamualaikum Iya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari Sri Mulyati dari dari Perpustakaan Kusuma Cendekia Sepinggan Balikpapan. Saya menanyakan tentang stempel itu Pak. Itu untuk stempel itu formatnya ataupun desainnya itu ditentukan kah Pak? Izin menjawab Ibu. Karena kami Ya. sudah buat. Ya, jika memang sudah buat dan namanya sama dengan yang ada di SK, tidak perlu membuat lagi ya Ibu. Untuk desain itu kan memang yang penting menunjukkan bahwa perpustakaan itu, nama perpustakaan di stempel itu sama dengan yang Bapak Ibu ajukan untuk menerima bantuan pada saat seleksi awal seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah ada dan sama, tidak perlu membuat lagi seperti itu. Begitu ya Pak ya. Itu aja sih Iya, Pak yang saya tanya Pak. Terima kasih ya, Pak. baik Ibu. Terima kasih Ibu Sri Mulyati. Selanjutnya boleh dari Ibu Helen Kumendong. Iya Pak, Silakan selamat Ibu. siang. Ya, Ya selamat baik, siang Ibu. selamat siang Pak. Ya, saya mau tanya, memang di SK dengan nama perpustakaan kami itu tidak sama. Jadi memang kami di SIM dan juga waktu jadi kami sudah pengajuan, kemudian sudah ada NPP, itu semua kami gunakan nama Taman Baca Masyarakat Tetom. Jadi kami gunakan Taman Baca Masyarakat Tetom atau disingkat TBM Tetom. Tapi kemudian beberapa bulan yang lalu kami mendapat telepon dari provinsi maupun juga Fasda Kabupaten Sarmi bahwa kami dapat bantuan TPBIS ini. Nah, lalu kemudian berikut ditanya lagi masalah nama karena tidak sama dengan SK, tapi memang mereka bilang itu perpustakaannya ibu yang dapat, taman bacanya ibu yang dapat gitu. Jadi akhirnya saya ikut BIMTEK dan selanjutnya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, berarti kan tadi dibilang ada surat ya, surat Iya, kalau betul, Ibu. seandainya nama dan stempel, ini saya hanya memastikan saja. Jadi surat dan nama stempel berbeda dengan SK, gitu Kak Pak? Iya, Ibu, betul. Itu berarti kan Ibu berbeda dengan SK ya, Bu ya. Tadi ada surat Iya. yang link formatnya itu, apakah Ibu sudah menerima surat yang kami share kemarin melalui grup kelas ataupun Pasda Bapak Ibu? Sudah Pak, Nah, memang di situ. saya juga tanya ke Fasda. Saya tanya ke Fasda tadi kemarin. Saya tanya Bu, kalau seandainya kan di situ nanti ditandatangani surat. Nah, terus Ya, betul, Ibu. harus pakai nama perpustakaan yang sesuai dengan SK. Tapi katanya Ibu pakai yang di SK saja. Nah, tapi kan memang ini yang saya tanyakan karena tadi Bapak juga bilang rupanya ada surat kalau seandainya tidak sama dengan nama di SK. Gitu ya, Pak? Izin menjelaskan sebenarnya saya, Ibu, surat yang kami berikan itu untuk yang salah pada saat menginput seperti itu ya, Ibu. Kami Ya. ya, karena memang ada beberapa yang ternyata nama perpustakaan itu nama pribadi, ternyata dia salah untuk pada saat penginput awal. Jadi saya harap untuk yang seperti Ibu, Ibu bisa saja membuat hanya stempel saja di sesuai dengan yang Ibu daftarkan yang di SK. Jadi stempel itu hanya Ibu bubuhkan di BAST sebagai tertib administrasi sebagai kami. Karena pada saat nanti pemeriksaan atau ada audit, ketika ditemukan antara DSK dengan nama perpustakaan Ibu ini berbeda, tentu saja ini akan menjadi temuan buat kami. Jadi kami harap kerjasama Bapak Ibu untuk tetap membuat stempel seperti itu bagi yang memang didaftarkannya berbeda seperti itu kan.
dengan dari dinas perpustakaan kabupaten kota atau provinsinya. Kami menyediakan surat itu untuk yang menginputnya pada saat itu memang salah nama karena memang ada perpustakaan yang nama jalan karena dia salah kolom pada saat menginputkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kayak seperti Bapak Ibu, kami mohon kerjasama Ibu untuk tetap membuat stempel yang sesuai dengan nama SK karena memang perpustakaan di lapangan beda ya Bapak Ibu, kami tahu seperti itu. Tapi kami juga harus tertib administrasi untuk menghindari sanksi bagi kami seperti itu. Jadi saya harap Bapak Ibu kerjasamanya untuk tetap buat stempel yang sesuai SK seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ellen. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Perpustakaan Ambar Ketawang. Ya, terima Silakan kasih Ibu. kesempatannya, Bapak. Pertanyaan Iya, saya selamat pagi Bu. pertama, tadi sudah dijelaskan ketika menerima barang, berita acara setelah terima barang dikirimkan ulang, nggih. Nah, untuk pengiriman BAST ini, kan kami harus mengecek dulu paket yang diterima. Nah, apakah pengembalian BAST ini 7 hari setelah barang diterima atau begitu barang diterima kami serahkan? Karena kalau yang saya nggih, kalau begitu barang diterima BAST langsung kami serahkan kan kami tidak ada waktu untuk mengecek barang yang diterima. Mohon penjelasannya untuk terkait dengan BAST. Kemudian untuk yang kedua, ketika nanti ada pengecekan barang, ada barang yang tidak sesuai atau cacat atau rusak atau mungkin komputernya tidak nyala dan sebagainya, bagaimana mekanisme pengembalian paket tersebut? Apakah kami mandiri menggunakan ekspedisi atau memang ada ekspedisi khusus yang ditunjuk dari Perpusnas? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik Ibu, terima kasih izin menjawab. Yang pertama perihal BAST Ibu ya, pengecekan awal itu yang terutama seperti komputer dan printer serta rak Ibu, itu kan mungkin ya melakukan pengecekan tiga barang itu tidak terlalu lama untuk membongkar ya seperti itu Bapak Ibu. Lalu bisa menandatangani BAST dan membubuhkan stempel, lalu diserahkan ke kurirnya kembali. Nah pengecekan untuk fungsi dan lain-lain seperti yang kami jelaskan itu kan ada waktu 7 hari kalender setelah barang diterima dan Bapak Ibu bisa laporkan jika ada ketidaksesuaian atau rusak pengiriman dan lain-lain seperti itu. Untuk buku mungkin Bapak Ibu bisa cek sekilas seperti itu ya, apakah ada kerusakannya parah atau tidak kan mungkin kalau misalnya buku di dus kerusakannya parah itu dari kemasan juga sudah pasti terlihat ya Bapak Ibu. Nah, lalu kalau untuk buku yang Bapak Ibu pilih, tentu Bapak Ibu kan kemarin memegang invoice atau faktur. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa cek sekilas, oh jumlah yang kami pilih itu ada sekian eksemplar seperti itu. Nanti di dusnya juga pastikan ada informasi yang bisa Bapak Ibu cocokkan untuk sekilas. Lalu BAST tersebut Bapak Ibu tanda tangani, bubuhkan stempel perpustakaan, lalu dikembalikan lagi ke kurir Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk pengecekan buku-buku tersebut 7 hari setelah dari kalender ternyata ada buku yang tidak sesuai. Nah, itu bisa disampaikan di link yang tadi ada di surat. Lalu bisa juga Bapak Ibu berkomunikasi dengan Fasda di daerah Bapak Ibu agar dinas kabupaten kota Bapak Ibu mengetahui jika ternyata di barang ini ada kendala seperti itu. Lalu nah Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi dengan kami PIC TPBIS di wilayah masing-masing. Tentu Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang kita aja dari mana Ki? Di sini terus kapan? Oh, pernah nggak ke sini kemana? seperti itu Ibu. Lalu untuk barang jika ada yang rusak atau tidak sesuai seperti itu, kalau untuk barang yang elektronik biasanya Bapak Ibu akan diarahkan ke service center terdekat ya Bapak Ibu. Nanti ada pihak ketiga yang membantu Bapak Ibu mengarahkan dan Bapak Ibu di situ akan bertemu mungkin atau ditelepon agar diarahkan agar komputer itu atau printer itu diservis di sana. Karena jika dikembalikan kembali ke kami dan lain-lain itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biayanya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya akan diarahkan ke service center di kota Bapak Ibu terdekat seperti itu.
Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Atau ada Atau yang ada yang belum belum jelas? Berarti untuk elektronik yang mungkin nanti ada kerusakan ya Pak, itu Iya. langsung ke servis terdekat karena ada kartu garansinya itu ya berarti ya. Kalau untuk Mandiri. kerusakan mungkin jika itu kerusakannya karena pengiriman, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami. Akan coba kami tanyakan ke pihak pengirimannya bagaimana mekanismenya mereka bertanggung jawab untuk barang yang rusak karena dikirim ini seperti itu. Tapi kalau eh, mekanismenya ya dikirim ke service center yang terdekat, tapi pihak ketiga yang mengirimnya ini yang akan bertanggung jawab seperti itu, Bu. Akan menghubungi desa atau kelurahan yang barangnya rusak karena pengiriman ini. Nanti diarahkan oleh mereka bagaimana solusinya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Nisa. Selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu Jojo dari DPK Pangkep. Boleh dibuka kameranya Pak? Bu? Mohon maaf. Silakan Bu untuk pertanyaannya Ibu. Ibu Jojo. Izin Ibu masih di silent Ibu. Masih di silent. Ini Pak, saya kan sebagai Fasda kabupaten gitu. Kalau boleh, pada saat pengiriman barang ke lokasi, eh, mungkin baiknya Fasdanya juga diinfokan supaya kami bisa apa kalau kan ada yang dekat dari kantor kami, jadi mungkin kami bisa ikut dalam penerimaan barang tersebut. Ya, terus yang kedua, yang saya mau tanyakan itu, ini kan tadi saya dengar dari Ibu Ellen bahwa dia termasuk taman baca masyarakat. Nah, setahunya kami itu taman baca masyarakat itu tidak kemarin waktu tahun 2023 itu belum bisa dimasukkan sebagai replikasi. Ya, pintar. Izin Ibu, mungkin ter-unmute lagi. Ya. Oh, ya. Oke, sudah. Iya, nanti gue ini bawa balok botol. Ya, ini kan Taman Baca Masyarakat, apakah boleh juga dimasukkan sebagai replikasi mandiri Perpustakaan Nasional? Ya, untuk sementara sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab ya Ibu. Untuk yang pertama itu Fasda dilibatkan pada saat penerimaan bantuan. Kami akan mengirimkan surat setiap kali bantuan itu dikirim ya Bapak Ibu. Namun memang kan estimasi berapa harinya itu tergantung dari cuaca juga Bapak Ibu dan keadaan faktor lainnya. Jadi pada saat surat kami kirimkan, kami juga tidak tahu barang itu estimasi sampai berapa hari. Tapi kami bisa nanti coba kami tracking kira-kira sudah sampai mana. Seperti itu kami akan infokan melalui grup kelas atau WhatsApp pribadi seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan nanti juga biasanya kurir itu akan menghubungi pengelola desa yang nomornya tercantum kemarin yang Bapak Ibu pakai, yang Bapak Ibu daftarkan untuk belanja di web IKP itu. Jadi itu adalah nomor yang akan dihubungi oleh kurir pengiriman. Baik. Lalu terkait dengan yang masalah TBM yang Ibu Ellen itu TBM itu perpustakaan Ibu, tapi didaftarkan dengan SK perpustakaan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Mapi tadi kalau tidak salah. Apa tadi ya lupa saya. Sarmi seperti itu. Jadi mereka diajukan oleh kelurahannya sebagai perpustakaan kelurahan ya, Ibu, bukan TBM. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya tadi minta tetap untuk membuat stempel berdasarkan nama SK seperti itu. Yang kedua, apakah TBM bisa dijadikan replikasi untuk kabupaten kota? Salah satu syarat replikasi TPB adalah perpustakaan desa atau kelurahan ya Ibu seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu mau mereplikasi taman bacaan tentu harus ada perubahan SK untuk jadi SK desa, maksudnya jadi perpustakaan kelurahan seperti Ibu.
Seperti itu, Ibu. Oh, jadi bisa Nanti Beni mau ambil balok. jadi bisa eh, desa atau kelurahan yang ada di kabupaten kami eh, untuk membuat semacam SK SK penunjukan bahwa TBM yang ada di lokasi desa itu, kelurahan itu eh, bisa dijadikan sebagai perpustakaan desa ya, Pak? Iya, bisa Ibu. Dengan Ya. dengan perubahan nama seperti itu adalah jadi TBM itu menjadi perpustakaan desa atau kelurahan di daerah tersebut seperti itu. Desa atau kelurahan itu mengeluarkan SK untuk TBM tersebut seperti itu, Ibu. Oh ya, makasih banyak, Pak. Ya. Sama-sama, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Jojo atas Ya. pertanyaannya. Boleh selanjutnya atas nama Bapak Abjan Kasim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, izin Pak Bayu. Berat. Terima kasih atas penjelasannya, tapi ada beberapa hal yang penting menurut kami yang perlu kami sampaikan. Eh, Kami berada di timur Indonesia. Terkadang dari sisi jadwal yang disampaikan mungkin lewat surat, itu kami menyesuaikan dengan waktunya. Tapi terkadang itu jadwal nyampenya di lokasi itu belum tentu sesuai. Untuk itu kami juga berharap jika penyesuaian jadwal nanti ada semacam nomor kontak selain Fasda ya, yang ada di pusat agar bisa di tracking tadi disampaikan agar kami bisa tahu. Yang kedua, eh, perpustakaan ini kan eh, atas nama kelurahan juga. Jika bisa disarankan, apakah bisa lurah atau kades itu mendampingi saat bantuan itu turun supaya menjadi saksi misalnya atau minimal hadir pada saat situ. Yang kedua terkait dengan kepala desa kelurahan ini, saya sepakat yang disampaikan Pak Bayu. Terkadang peruntukannya itu kadang juga menjadi kendala atau masalah. Jadi ini diperuntukkan untuk perpustakaan, tapi fisik ini kadang juga oleh pihak kelurahan atau desa menganggap bahwa ini milik desa kelurahan. Ini mungkin ada semacam informasi yang perlu disampaikan di pihak kelurahan desa agar ini menjadi perhatian. Yang ketiga itu terkait dengan Fasda, Pak. Saya sepakat yang disampaikan Ibu yang barusan bahwa Fasda ini juga penting hadir untuk mendampingi. uh, Nah, yang keempat selain yang disampaikan tadi cap stempel, ada juga materai. Mungkin ada persiapan lain Pak karena jarak kita dengan kota agak jauh. Jangan sampai pada persiapan tertentu ada yang diinginkan oleh kurir misalnya. Kurir ini menunggu sampai selesai pemeriksaan awal itu sampai selesai ataukah kemudian langsung setelah tanda tangan berita acara tadi itu langsung selesai. Gitu Pak. Mungkin ada beberapa hal yang teknis yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Saya mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan kami PIC di Perpusnas untuk masalah bantuan. Jadi kami begitu barang dikirim, kami langsung mengirim surat kepada Bapak Ibu. Benar seperti yang Bapak bilang, kondisi di lapangan terutama di beberapa daerah di Indonesia itu berpengaruh dengan jadwal yang jadwal datangnya barang seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu nomornya itu kan sudah dipegang di pengelola desa. Nomor pengelola desa itu sudah dipegang di kurir, jadi nanti akan dihubungi untuk tracking. Kami juga mencoba bagaimana bisa men-tracking dan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kalau untuk untuk lurah atau kepala desa ingin mendampingi, kami persilahkan Bapak dan Ibu silakan untuk mendampingi atau bahkan Pak Lurah atau kepala desanya yang menerima juga silahkan seperti itu. Kami tidak cantumkan di surat karena kami takut kepala desa atau lurahnya sibuk atau tidak berkenan seperti itu kan. Makanya kami fleksibel yaitu pengelola perpustakaannya seperti itu. Tapi untuk kontak tetap yang dikontak itu nomor
pengelola perpustakaan desa atau kelurahan yang kemarin didaftarkan pada saat belanja buku ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi harus harus standby seperti itu. Maksudnya siap seperti itu. Yang kedua adalah eh, Fasda ini dikabarkan karena saya juga takut Pak. Kami menghimbau Fasda itu memang mendampingi, tapi kan kenyataan di lapangan beberapa daerah ada dari jarak desa dan kelurahan ke kabupaten kota itu jauh-jauh sekali ya Pak. Tentu ini akan sangat merepotkan. Belum lagi ada Fasda yang juga sibuk dengan kegiatan lain. Jadi kami memang menghimbau Fasda ini mendampingi, tapi jika dalam kasusnya tidak bisa, paling tidak kan Fasda ini bisa berkomunikasi dengan WA atau video call dan mengetahui bahwa bantuan sudah datang di desa dan perpustakaan. Dan kepada pengelola desa dan perpustakaan kami harap juga aktif menginfokan kepada Fasda jika bantuan itu sudah datang. Jadi ada koordinasi dua arah seperti itu. Lalu untuk yang disiapkan Pak, Bapak hanya perlu menyiapkan stempel karena materai itu sudah ditempel di BAST dari kami. Materai itu sudah dari kami Pak, stempel. Nah, stempel ini kami harap Bapak Ibu, stempel perpustakaannya ditinggal di perpustakaan. Jangan Bapak Ibu bawa nanti giliran Bapak Ibunya sedang pergi ada barang datang, stempelnya tidak ada seperti itu. Jadi stempel ini tetap ditinggal di perpustakaan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya ada tahu-tahu Bapak Ibu ada kegiatan mendadak, stempelnya ditaruh di tas Bapak Ibu, tahu-tahu ada barang Bapak Ibu tidak bisa menerima, stempelnya juga tidak ada seperti itu. Nah, kalau untuk kurir, apakah kurir itu setelah ditandatangan menerima BAST lalu pergi? Saran saya Bapak cek dulu secara pemeriksaan awal, baru tanda tangan BAST-nya dan serahkan ke kurir. Jadi biar kurir yang nunggu, jangan ditanda tangan dulu baru dicek Pak. Karena setelah di tanda tangan BAST pasti kurirnya pergi kan Pak. Seperti itu. Izin Pak, ada lagi yang mau ditambahkan? Masih di Ya, mute. ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang terakhir itu mekanisme setelah barang itu diterima lebih dari 7 hari misalnya. Ya, itu untuk Setelah, pemeriksaan lanjutan ya Pak. ya, oh ada pemeriksaan lanjutan. Kalau Ya itu yang 7 hari terjadi itu. ya dalam 7 hari, tapi setelah 7 hari, pasca 7 hari, lalu ada misalnya penggunaannya ya, diperuntukkan untuk apa pemustaka, tapi barangnya itu kemudian ada gangguan di komputer misalnya. Itu menjadi tanggung jawabnya pihak kelurahan desa ataukah tanggung jawab pengelola, Pak? Ini setelah selesai masa 7 hari Oh itu, ya, Pak. baik. Terima kasih. Kemungkinan itu kan berarti kalau misalnya sudah bisa digunakan lalu rusak sebetulnya memang ada kendala Pak, tapi memang klaimnya sudah lewat. Tapi barang-barang elektronik itu Pak, printer dan komputer itu kan masih ada garansi ya Pak, kartu garansi itu bisa dibawa ke service center di daerah terdekat Bapak dan Ibu. Biasanya itu masih free, Bapak masih gratis seperti itu karena ada memang kendala seperti itu. Jadi yang kami beri 7 hari ini adalah sebenarnya ada ketika takutnya adalah rusak pengiriman atau ketidaksesuaian buku, jumlah buku, bahan bacaan bermutu maupun buku yang Bapak Ibu pilih pada saat belanja seperti itu. Tapi kalau untuk komputer dan printer itu biasanya masih ada garansi di service center seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Pak. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Afjan Kasim. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ibu Marlen. Ibu Marlen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Kan saya, Pak. izin Ibu Marlen terlebih dahulu ya Pak. Ya, Ya, terima silakan kasih. Ibu Marlen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Kota Gorontalo sebagai PIC, sebagai penanggung jawab dari Mitra PTBIS. Nah, kami sudah jadi Mitra PTBIS dari tahun 2022. Alhamdulillah pada tahun 2023 ada 4 kelurahan yang dapat manfaat. Ya, kemudian tahun 2024 3 kelurahan, tahun 2025 1 kelurahan. Nah, pada tahun 2026 ini 4 kelurahan. Untuk penerimaan barang nanti di sini ada yang ditandatangani dan dicap pakai stempel.
Sementara kelurahan-kelurahan ini belum ada stempel. Nah, insya Allah akan dibuatkan. Untuk dapatnya surat keterangan itu ada di link ya, Pak? Betul, Ibu. Ibu kan sudah menerima surat dari kami ya, itu ada lampiran 2-nya. Di situ ada beberapa link yang Ibu cermati itu, jadi ada lampiran SK, link lampiran SK. Nah, itu Ibu klik, Ibu bisa cek nanti kelurahan-kelurahan yang ada di bawah Ibu itu. Di kolom paling kanan ada nama perpustakaan. Nah, nama itu yang Ibu jadikan stempel seperti itu, Bu. Karena itulah yang terdaftar di SK kami. Seperti itu. Oh iya Pak. Ya Pak, kemudian mengenai bantuan buku ya, untuk Kota Gorontalo ini sudah maksudnya dimasukkan di link apa-apa yang kurang di buku itu. Kan misalnya berapa 250, kurang dari 250. Sudah diusulkan, tapi sampai sekarang belum ada, maksudnya belum dikirimkan bukunya. Bagaimana itu Pak solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang tahun 2025 ya Ibu ya? Iya. Dari 2023 ada yang kurang. 2023, 24, 20. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu, ini bukunya berapa eksemplar pada saat menerimanya? Berapa itu ya? 300 eksemplar. Kemudian dicek ada yang kurang. Sekitar 5 buah lah, 5 buku tidak ada. Kemudian sudah diusulkan, dikirimkan apa-apa yang tidak ada. Tapi sampai sekarang belum dikirim. Belum dikirim, penerima TPB sih Ibu ya? Iya, makasih. Ya, izin Ibu. Coba nanti kami koordinasikan seperti itu Bu ya dengan penyedia di tahun 2025. Ya. Kenapa ada yang belum dikirim seperti itu, kekurangannya seperti itu Bu ya. Sebelumnya Ibu izin Ibu itu penerima TPB sih ya Bu ya? Iya. Oh iya. Nanti akan coba saya cek kembali Bu untuk yang 2025 Kota Gorontalo Pak. Kota Gorontalo ya Ibu ya. Baik. Saya PIC. Itu ada 1 kelurahan ya Bu tahun kemarin ya Bu ya? Iya. Yang kemarin cuma 1 kelurahan. Ya baik Ibu. Terima kasih Bu. Nanti kami koordinasikan kembali Ibu. Terima kasih Ibu Marlene atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya dari Ibu Reni Setiani, Perpustakaan Kusuma Cendekia. Ibu Reni sudah tadi ya Ibu. Mungkin selanjutnya Ibu atau Bapak Bulan dari Fasda Lu Utara. Bapak atau Ibu Bulan, apakah masih ada di tempat? Hadir, Pak. Oh iya, Ibu. Silakan, Ibu. Pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henggar, Pak Bayu dari Fasda Lu Utara, Sulawesi Selatan. Saya mau bertanya untuk perpustakaan desa, apakah boleh kalau ada 2 perpustakaan desa di dalam 1 desa? Khusus untuk desa yang luas wilayahnya itu jarak dusun ke dusun itu terlalu jauh. Jadi kita punya salah satu desa di utara misalnya yang dusunnya itu sangat memungkinkan untuk kita buat perpustakaan desa di sana karena lokasinya yang berada di lokasi wisata begitu. Kemudian yang kedua, kalau boleh untuk penyaluran bantuan TPBIS nantinya selain nomor daripada pengelola perpustakaan desa, kalau boleh dicantumkan juga nomor fasdanya sehingga apabila salah satu kontak dari desa tidak aktif misalnya karena mengingat jaringan di daerah-daerah terpencil yang timbul tenggelam, mungkin boleh menghubungi fasdanya sehingga kami selalu standby untuk bagaimana mendampingi penerimaan bantuan tersebut di desa masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, idealnya memang perpustakaan desa itu 1 desa ya 1 ya Ibu seperti itu. Jadi kalau misalnya desanya luas ya bisa saja menggunakan misalnya perpustakaan desanya di balai desa, lalu ada titik yang akan dijadikan seperti pojok baca, taman baca dari desa tersebut seperti itu Ibu. Oh, iya. Karena pada saat nanti ada 2
ketika ada pengajuan lain-lain akan bingung nih nanti, yang satu dapat yang satu enggak, bisa jadi konflik seperti itu kan. Oke, Ya idealnya memang seperti itu Ibu ya. ya baik. Lalu untuk nomor Fasda yang akan dihubungi seperti itu biasanya nanti kami coba mengkoordinasikan dengan pihak pengiriman agar memegang Fasda dari tiap-tiap kabupaten kota seperti itu Bu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, nanti mungkin pihak ketiganya akan berkomunikasi dengan kami. Kami bisa meneruskan langsung kepada para Fasda kalau misalnya pengiriman-pengiriman ini sudah sampai atau sudah di daerah Bapak atau Ibu seperti itu. Karena kami kemarin pada saat rapat dikasih fasilitas untuk tracking di mana bantuannya, walaupun tidak mungkin trackingnya tidak sekomplit pada saat kita belanja di Shopee atau Tokopedia, tapi paling tidak kami tahu informasi di mana barang-barang ini berada seperti itu Bapak Ibu. Baik, makasih. Baik, terima kasih Ibu Bulan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Joshua dari Kelurahan Sarongsong. Bapak Joshua. Boleh di suaranya agak dikeraskan Pak, agak kecil Pak, mohon maaf. Ini kedengaran Pak. Ya, silakan Pak. Mohon izin Pak, nggak bisa ngeluarin video karena hardware-nya lagi bermasalah gitu. Mungkin singkat saja untuk pertanyaan dari Perpustakaan Kelurahan Sarongsong 1. Di surat yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional mengenai sosialisasi kegiatan ini disebutkan bahwa pengiriman akan diutamakan bagi wilayah yang terjauh dulu. Mungkin yang saya dapat seperti itu. Pertanyaan saya, apakah bisa kami mendapatkan estimasi waktu yang tepat lah untuk pengiriman mungkin ke Sulawesi Utara untuk Indonesia Timur lah istilahnya. Apakah bulan atau pertengahan bulan apa gitu. Baik Bapak, izin menjawab ya. Jadi kalau estimasi secara pasti sekali itu memang kami juga tidak bisa Pak. Tapi paling tidak kami itu seperti yang saya bilang tadi, nanti kami akan coba share di mana titik bantuan itu sudah berada mungkin di grup, atau kami akan share melalui Fasda di daerah Bapak Ibu masing-masing dari web yang bisa dari web yang akan kami coba tracking seperti itu Pak ya. Kebetulan kan memang jika Bapak pengelola di perpustakaan ini pasti nomor Bapak yang sudah didaftarkan pada saat belanja seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi kurir itu akan memegang nomor Bapak untuk berkomunikasi ketika misalnya bantuan sudah berada di kota, daerah, atau Bapak Ibu seperti itu. Baik Pak, mungkin selanjutnya mungkin saya terakhir tentang evaluasi, apakah ada evaluasi yang diperlukan dari Perpusnas, mungkin 1 semester pelaksanaan atau bahkan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya dalam penggunaan bantuan TPBIS ini? Ya biasanya memang di evaluasi ini ada di akhir tahun ya Pak. Selain evaluasi, maksudnya mungkin pemeriksaan barang bantuan ini juga tetap ada berkelanjutan biasanya Pak dari pihak internal atau eksternal kami seperti itu. Kalau internal itu kan seperti nanti ada beberapa titik yang titik kunjungan untuk mengecek apakah barang ini masih ada, masih sesuai seperti itu. Itu kalau dari pihak internal kami namanya inspektorat ya Pak. Sedangkan untuk pihak luar itu ada BPK yang mengecek seperti itu Pak. Jadi di tahun-tahun berikutnya, kalau evaluasi pelaksanaan kami adalah tetap SIM transformasi seperti itu Pak. Kalau misalnya evaluasi untuk Bapak dan Ibu dalam melaksanakan TPBIS secara berkelanjutan, kami melalui SIM transformasi dan biasanya kami berkomunikasi dengan Fasda seperti itu Pak. Kalau untuk barang, pengecekan tetap ada dilakukan oleh inspektorat atau BPK seperti itu Pak, karena beberapa case memang kemarin ada penerima di 2023 barangnya itu nggak ada, ternyata dipakai di desa, jadi dia dialih fungsikan, dia menelpon kami, akhirnya
kami berikan BAST yang ada di kami, disuruh kami suruh berikan kepada kepala desanya, karena pada saat itu pergantian kepala desa, kami meminta dinas kabupaten kotanya untuk menarik barang itu ke perpustakaan seperti itu, Pak. Jadi tetap ada evaluasi setelah tahun-tahun Bapak menerima seperti itu, Pak. Berdasarkan contoh case tadi, berarti istilahnya untuk monitoring itu berdasarkan laporan ya? Betul? Iya, jadi memang kalau yang case ditarik ke desa itu laporan, tapi kalau untuk pemeriksaan itu biasanya sampling nanti dikunjungi langsung seperti itu, Pak, dari pihak internal maupun eksternal kami. Kalau yang untuk pengecekan, karena kami yang dicek ya, bukan Bapak atau Ibu, kami yang dicek, dia akan mengambil sampel beberapa titik penerima, mereka langsung datang seperti itu, Pak. Oh, berarti istilahnya inspektorat atau BPK ngeceknya di Langsung datang. penyelenggara ke Perpusnas. Dan Ya. Perpusnas ini bantuannya itu ke keluar. Jadi bukti fisiknya itu di kelurahan, tapi yang diceknya itu Perpusnas gitu ya. Iya, Perpusnas seperti itu, benar, Pak. Jadi benarkah kami menyalurkan bantuan ke kelurahan atau desa Bapak seperti itu? Tapi nanti uji petiknya itu ke kelurahan Bapak dicek komputernya benar nggak, ada di situ juga. Seperti itu juga jadi Tahun anggaran 2000 untuk PPBIS 2026 ini berarti tahun ya. anggarannya 2026, mungkin tahun depan atau akhir tahun ini BPK. Ya, kemungkinan tahun depan sih, Pak, kalau misalnya di 2026 ini ya seperti itu. Iya, pasti tahun di depan, 2026 April, atau Maret lah. 2028. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Joshua atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adib dari Perpustakaan Desa Mojo Deso. Boleh, Pak? Terima kasih Pak. Silakan. Mohon izin karena memang tadi sempat terputus karena wifi kami pindah tempat. Jadi seandainya pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh peserta yang lain, kami sampaikan permohonan maaf di awal. Baik, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaan kami adalah, pada saat komputer dan printer itu dikirim ke tempat kami, maka tentunya perlu ada instalasi Windows, instalasi aplikasi printernya. Nah, ini untuk tenaga IT-nya ini dari mana, Pak? Apakah sudah disiapkan juga dari pengirim barang atau pripun? Terima kasih, Pak. Baik, izin menjawab, Pak. Salah satu yang didapatkan dari komputer itu adalah sistem operasi. Jadi sistem operasi sudah terinstall, Pak, ya. Sistem operasi dengan Windows 11 dan itu garansi seumur hidup original, Pak. Jadi saya rasa tidak perlu ada instalasi sistem operasi lagi begitu sampai bisa nyala. Sedangkan untuk printer mungkin Bapak dan Ibu untuk driver atau penginstalan driver itu bisa melihat tutorial dari YouTube ya, seperti itu sendiri. Jadi kami tidak menyediakan jasa, maksudnya instalasi yang datang untuk menginstal itu, karena Windows itu sudah kami install sebelum dikirim. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat box komputer ini resminya ya, terbuka segelnya. Ya, segel resminya sudah terbuka, itu memang memang benar seperti itu, bukan karena kesalahan, tapi karena memang harus diinstal Windows 11 sebelum pengiriman. Jadi dibuka dulu, diinstal, baru dimasukkan lagi dan dikirim kepada Bapak Ibu seperti itu. Dan kami mohon Bapak Ibu tidak membuat password dan lain-lain apabila nanti ada pergantian pengelola, jadi komputernya tetap bisa dinyalakan seperti itu. Lalu jika memang ada masalah dengan sistem operasi, Bapak Ibu bisa menghubungi kami dahulu sebelum menginstal ulang. Karena kami tidak menyarankan menginstal ulang ya, karena Windows original ini kan memang garansi seumur hidup. Mungkin kami bisa bantu untuk mencarikan username dan password akun Windows-nya agar Bapak Ibu bisa masuk kembali ke Windows seperti itu. Jadi opsi pertama adalah ketika ada masalah tidak bisa login, silakan hubungi PIC masing-masing di Perpusnas Bapak Ibu seperti itu. Baik, sudah jelas Bapak Adib. Apakah masih ada pertanyaan, Pak? Sudah jelas. Terima kasih banyak, Pak Enggar. Terima kasih Pak Adib. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya dari DPKD Bovendigul. Boleh, Bapak atau Ibu? Apakah masih ada?
Baik, karena mungkin sudah tidak ada di ruangan mungkin ya Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, apakah masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Agil dari Wonogiri. Silakan Pak. Bisa diterima. Nggih, selamat siang. Kami dari Kabupaten Wonogiri dari Desa Jimbar. Mungkin untuk mekanisme dan secara teknis kami sudah sedikit paham. Yang ingin saya tanyakan adalah jumlah atau nilai anggaran bantuan yang kami terima ini berapa, Pak? Karena yang saya tahu baru buku hasil pilihan kami sekitar 14 juta sekian ya. Jaga-jaga saja kalau nanti mungkin ada pertanyaan harga komputer atau printer itu berapa, kami tidak tahu. Juga nanti kalau ada pemeriksaan dan lain-lain. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Bapak izin menjawab ya, semua anggaran atau ininya ada di BST, barang-barang masing yang nanti Bapak akan terima. Seperti yang saya tadi share screen contoh itu kan di spesifikasinya ada harga anggarannya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu mengetahui tiap-tiap barang yang Bapak terima, harga atau anggarannya itu di BAST yang nanti Bapak Ibu terima seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari saya atau kami secara teknis kami tidak mengetahui hal itu karena itu bukan wewenang kami. Kami ini kan tim yang menangani TP-BIS-nya seperti itu Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau tahu itu adanya di BAST, barang-barang yang Bapak Ibu terima seperti itu. Oke, Baik, terima apakah kasih. sudah jelas Ya. Pak Agil? Sudah Baik. jelas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dikarenakan ada keterbatasan waktu, maka pertanyaan kami cukupkan sampai di sini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bayu, jangan lupa stempel jangan dibawa-bawa kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Ditaruh di perpustakaannya saja, agar memudahkan ketika penerimaan barang nantinya Bapak Ibu. Lalu jika ada pertanyaan lebih lanjut yang mungkin belum tersampaikan, Bapak Ibu dapat langsung mengkontak PIC TP-BIS yang sudah terbagi di masing-masing wilayah, atau bisa bertanya langsung melalui grup WA ya Bapak Ibu, grup WA BIMTEK SPPTK yang sudah ada. Baiklah, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum meninggalkan ruang Zoom, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan juga link materi yang sudah kami share di dalam komentar. Baik, demikianlah tadi kegiatan sosialisasi mekanisme penerimaan bantuan fisik Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2026. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan sosialisasi kali ini. Izinkan saya menutup kegiatan hari ini dengan sebuah pantun, karena tadi sudah dibuka oleh Mas Bayu ya pantunnya. Baik, buku dibaca penuh semangat. Ilmu bertambah setiap hari. Semoga bantuan segera sampai dengan selamat dan memberi manfaat. Amin. Salam literasi untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Undur diri Bapak wabarakatuh. Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan dan kurang jelas bisa menghubungi PIC masing-masing wilayah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Siap, Ibu, Pak, mohon siap. undur diri. Siap. Siap, Pak. Siap. Link absen. Mana Denny? Aduh. Komen ini. Bikin lari, Den.